Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Ini mengurutkan dari yang terkecil ya. Jadi ada 5 anak ini. Ada Aan, kemudian Baba, kemudian Citra, kemudian Dani, kemudian ada Ella. Oke, Aan mengambil kartu dengan pecahan 9/8. Baba 103%. Citra 1,05. Dani 1/10. Ella 6/5. Oke, seperti biasa soal seperti ini kita jadikan dulu menjadi pecahan desimal ya. Nah, 8 itu bisanya jadi 1000 ya teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. 8 dikali 125 biar jadi 1000 ya. Nah, 9 dikali 125 itu hasilnya 1125. Nah, ini kalau didesimalkan adalah 1,125. 103% itu sama dengan 100/100. 103/100 itu 1,03. Kemudian 105 ini udah desimal ya. 1,05. 1/10 itu dibuat pecahan biasa menjadi 11/10. Jadikan desimal jadi 1,1. 5 itu dijadikan 10 ya, bisa ya. Kalikan 2, jadi 6 kali 2, 12. Desimalnya 1,2. Nah, ini kalau diurutkan dari yang terkecil adalah Baba, Citra, Dani, Aan, kemudian yang paling besar adalah Ella. Ya. Nah, di sini Baba, Citra, Dani, nah ini Ella sama Aan ini sepertinya tertukar ya ini ya. Jadi di sini nggak ada jawabannya. Tapi kalau yang B ini Ella sama Aan ditukar, dia jawabannya B ya. Jadi di sini nggak ada jawabannya. Baik, kita lanjutkan nomor 12. Pengurangan pecahan. Yang campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2 adalah 12. 12/5. Dikurangi 6/8. Syaratnya biar bisa dikurangi adalah pecahannya kita samakan dulu ya. Pecahannya, bukan pecahan, maksudnya penyebutnya kita samakan dulu, yaitu menjadi 40 ya. 40. 5 dikali berapa biar jadi 40? Yaitu dikali 8. Berarti 12 juga kita kalikan 8. 12 kali 8 berapa? 8 kali 2 16, 8 kali 8 96. 96/40 dikurangi, sini juga 40. 8 biar jadi 40, itu dikali 5. Ini juga sama seperti kali silang ini ya, anak-anak semuanya. Kemudian ini 6. 6-nya kita kalikan 5, jadinya 30. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa kurangkan. 96 kurangi 30 itu adalah 66. 66/40. Yang bawah tetap ya. 66/40. Nah, ini kita sederhanakan dulu menjadi, coba kita bagi 2 dulu ya semuanya. Itu 33 dan 20. Nah, ini kalau kita jadikan pecahan biasa atau pecahan campuran, 33 bagi 20 itu bisanya 1, sisanya 13/20. Nah, inilah jawabannya 1 13/20. Jawabannya adalah C.
Nomor 13, pembagian pecahan campuran. Nah, ini kita buat menjadi pecahan biasa dulu, anak-anak. Yang pertama ini jadi 9/8 ya. 9/8 dibagi 10, 12/5 ya. 12/5. Nah, kalau pembagian gimana? Nah, pembagian itu caranya adalah diubah menjadi dikali dengan syarat yang belakang ini dibalik jadi 5/12. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Hilang bisa disederhanakan atau atas bawah. 9 sama 12 bisa, yang ini 3, ini 4, sama-sama dibagi 3 ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan. 3 kali 5, 15. 8 kali 4 adalah 32. Nah, jawabannya adalah A. Sudah selesai ya. Nomor 14. Nah, ini kita ada soal ya. Agus menabung 3 tali masing-masing dengan panjang sekian, sekian, dan sekian. Setiap ujung tali yang disambung berukuran 1/8 meter. Ya. Panjang tali setelah disambung adalah, nah ini perlu dipahami, setiap ujung tali yang disambung berkurang 1/8 meter. Setiap ujung tali. Jadi artinya nanti ada 3 tali ya. Misal tali pertama, dan ini tali kedua, tali ketiga. Nah, jadi setiap ujung tali yang disambung, nih misalnya ini sampai sini ya, itu 1/8. Dan ini sampai sini juga 1/8. Nah, artinya dari panjang total tali ini nanti akan berkurang satu sambungannya itu 2/8 ya. 1/8 tambah 1/8 itu 2/8. Nah, berhubungan di sini ada 2 sambungan, ini sama yang ini. Artinya kan 2/8 dikali 2. Nah, artinya 4/8 meter nanti. Pengurangan dari total panjang tali ya. Jadi 2/3 ditambah 1 3/4 ditambah 7/8. Nah, kemudian nanti dikurangi 4/8 meter. Oke, kita hitung ya. Kita jumlahkan dulu pecahan ini, pecahan tali ini ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/3 jadikan pecahan biasa jadi 6, 7, 8. 8/3. 8/3. Tambah 1 3/4 jadi 7/4. Ya, 7/4. Ditambah 7/8. Nah, ini kita penyebutnya kita samakan dulu. Ya. Jadi 24 ya. Nah, ini 3, 4 dan 8 itu ketika disamakan itu menjadi 24. Ya. 8 kita kalikan 6. Ya. 8. 8 kalikan 8, maaf. 8 kita kalikan 8. Kenapa kali 8? Karena 3 agar menjadi 24 itu dikalikan 8. Ya, jadi 8 kali 8 itu 64. Ya. Tambah yang ini 7/4. Nah, 4 agar bisa menjadi 24 itu dikalikan 6. Ya, 7 kali 6 itu 42. 7 dikalikan 3 ya, karena 8 menjadi 24 itu dikalikan 3. Jadi 7 dikalikan 3 itu 21. Nah,
Hasilnya berapa? Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Orek-orek di sini. 64 tambah 42 tambah 21. 6, 7, 10, 12. 1, 2, 7 ya. 127 per 24. 127 per 24. Nah, ini adalah panjang semua tali ketika disambung ya. Ketika disambung. Tapi cuma dijejer-jejer ya. Nah, ini ditali ya. Disambung dan ditali sehingga berkurang 4/8 meter ya. Nah, makanya kita kurangkan 127 ini 127 per 24 ini dengan 4/8. Nah, ini disamakan penyebutnya 24 ya. Di sini tetap karena sudah 4 penyebut, karena sudah 24 penyebutnya. Nah, yang ini 8 agar jadi 24 dikalikan 3, 4 kali 3 adalah 12. Nah, jadinya berapa? Jadinya 115 per 24. Nah, ini dijadikan pecahan campuran. Ketika dijadikan pecahan campuran, 115 dibagi 24 itu 4 ya. Dan sisanya adalah 19. Kita buktikan dulu. 24 dikalikan 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8, 9, 96 ya. 115 dikurangi 96 berapa? Nah, 15 kurangi 6. Iya, 15 kurangi 6 itu 9 ya. Ini tadi 0 ya. Ini 0 karena dipinjam. Kita pinjam depannya jadi 10. 10 kurangi 9, 1, 19. Jadi 4, 19 per 24. Nah, inilah jawabannya. Oke. Lanjut nomor 15, anak-anak. Kita baca soalnya jumlah kelereng Rio 3/2 kelereng Dimas. Kelereng Dimas 8/9 kelereng area. Kita tandai ya. Kelereng setiap anak terdiri dari warna hijau dan kuning. Jumlah kelereng kuning yang dimiliki ketiga anak tersebut 29. Nah, ini totalnya itu kelereng kuningnya 29. Jumlah kelereng hijau ketiga anak tersebut 3 kali jumlah kelereng kuning. Nah, berarti 29 kali 3 ya nanti. Setengah dari kelereng Rio dan Arya diberikan kepada Dimas. Jumlah kelereng Dimas adalah, oke, yang ditanyakan adalah jumlah kelereng Dimas ya. Kita hitung dulu total kelereng mereka ya. Sebentar, kita coba buat perbandingan kelereng Rio, Dimas, dan Arya. Oke. Sebentar. Rio dan Dimas. Rio dan Dimas itu 3/2 ya, 3/2. Kemudian di sini ada Arya. Ada Arya. Kelereng Dimas 8/9 kelereng Arya ya. 8 banding 9. Nah, ini bisa kita jadikan perbandingan ya. Satu perbandingan antara Rio, Dimas, dan Arya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. 8 dikalikan 3. 2 kalikan 8, 2 kalikan 9. 8 kali 3 ini jadi milik Rio. 8 kali 3 itu adalah 24. Banding 8 kali 2 ini miliknya Dimas. 16. Banding 9 kali 2 ini 18. Nah, jadi perbandingan antara Rio, Dimas, dan Arya menjadi seperti ini. 24 banding 16.
banding 18. Oke, sekarang kita cari kelereng Dimas ya. Yang ditanyakan adalah kelereng Dimas. Oke, karena di sini ada keterangan setengah dari kelereng Rio dan Arya ya, itu berapa? Nah, nanti kita juga menghitung nih ya, setengah kelereng dari kepunyaan Rio dan Arya. Nah, kita cari dulu kelereng Dimas ini berapa sebelum diberikan ya. Nah, sebelum diberikan kita cari dulu berapa kelereng Dimas. Tapi sebelum itu kita coba cari keseluruhan kelereng ini jumlahnya berapa. Kan ada kuning dan hijau. Yang kuning itu ada 29. Kemudian yang hijau itu 3 kali jumlah kelereng kuning, berarti 29 kali 3 ya. Saya hitung di sini. 9 kali 3. 9 kali 3 itu 27. 3 kali 2, 6, 78. 87. Nah, ini kelereng hijau. Kalau kita tambahkan dengan yang kelereng kuning, berarti total kelerengnya adalah ini. 116. Total kelereng adalah 116. Oke, ini ya. Ini sebenarnya adalah 116. Nah, dalam perbandingan 116 itu berapa? Yaitu dengan cara kita jumlahkan semua perbandingan ini. Kita jumlahkan 24, 16, dan 18. Nah, ini. 10, 18. 3, 4, 5. 5, 8. Oke. 5, 8. Nah, ketika kita mau cari kelereng Dimas, berarti kita pakai yang ini ya. Kelereng Dimas. KD. Kelereng Dimas. 16, yang di atas adalah yang kita mau cari ya. Yang di bawah adalah perbandingan yang diketahui, yaitu jumlah keseluruhan. Nah, keseluruhan tadi kita jumlah semua, hasilnya 58 ya. Dikalikan yang sebenarnya adalah nih 116. 116 ya. Nah, nanti ketemu kelereng Dimas. Ini bisa dicoret dengan ini ya. Ini 1, ini 2. Kelereng di 2 yaitu 32. Nah, ini kelereng Dimas. Nah, kelereng Dimas itu ditambah ya setengah dari kelereng Rio dan Arya. Nah, kelereng Rio dan Arya itu berapa? Rio itu 24, dalam perbandingannya ya ini 24, Arya 18. Nah, kita cari jumlah kelereng Rio dan Arya ya. 24 tambah 18. Karena ini kelereng Rio dan Arya. Jadi 24 dan 18 kita tambah. 24 tambah 18 12 4 ya. 42. Nah, berarti yang di atas 42 per 58 kali 116. Ini 1, ini 2. 42 kali 2 84. Nah, 84 ini adalah kelereng Rio dan Arya. Yang dikasih ke Dimas adalah setengah kelereng Rio dan Arya. Berarti ini kita bagi 2. Hasilnya adalah 42. Nah, berarti kelereng Dimas di akhir ya. Kelereng Dimas di akhir ya. Akhir gitu ya. KDA gitu ya. Kita tulisnya. Berarti 32 ditambah 42 yaitu 74. Nah, jawabannya adalah B. Lanjut nomor 16. Danang menggambar gedung 7 lantai dengan skala 1:400. Di samping gedung terdapat pohon kelapa yang tingginya sama dengan 3 lantai gedung tersebut. Tinggi pohon kelapa sebenarnya 12 meter. Selisih tinggi lantai 7 gedung dengan pohon kelapa pada gambar adalah oke. Ini pakai rumus ini ya. JP SDS. Nah, rumus. Nah, segitiga ini. Nah, S-nya adalah ini. Ya. Yang ditanya adalah JP ya. Tinggi lantai 7 gedung dengan pohon kelapa pada gambar. Jadi JP.
pada gambar. Nah, S-nya sudah ada, yang ditanyakan JP. Nah, JS-nya ini adalah selisih tinggi lantai 7 dengan pohon. Nah, ini yang kita cari. Kita cari dulu, karena belum ada. Nah, gedungnya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Misalnya 7 lantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bawahnya di sini nih, sama kayak lantai 3. 12 meter. Ya, 12 meter tinggi pohon. Sama dengan 3 lantai. Nah, kalau 3 lantai itu 12 meter, berarti satu lantainya kan 4 meter. 4 meter. 4 meter. Nah, kalau 7 lantai berarti kan 4 kali 7. Jadi tinggi gedungnya ini adalah 28 meter. Ya. 4 dikali 7 itu 28 meter. Nah, yang ditanyakan adalah selisihnya. Selisih tinggi lantai 7 dan pohon. Berarti 28 kurangi 12, yaitu 16 meter. Nah, ini yang akan jadi JS-nya ya. Akan jadi JS-nya. Nah, JP sama dengan S kali JS ya. Dari rumus segitiga ini adalah seperti ini. Skalanya adalah 1/400 dikali 16 meter. Nah, meter ini biar memudahkan dalam pengerjaan kita ubah menjadi cm, karena di sini kan cm ya satuannya pada gambar. Meter ke cm itu turun 2, nolnya tambah 2. Jadi 1600/400 ya. Nolnya coret, coret, coret. 16/4 itu adalah 4. Nah, 4 cm. Nah, ini dia. Jawabannya adalah B. Nomor 17. Nah, ini soal yang bukan cerita ya ini. Model seperti ini tidak keluar, tapi perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini harus dihafal ya. Lusin, kodi ya. Lusin itu, satu lusin itu 12. Satu kodi itu 20. Nah, berarti kan kalau kita mau cari per bisinya berapa, berarti kan di sini kita ubah 6 kali 12, karena lusin itu 12. Ditambah 3 kali 20, karena satu kodi 20. Ditambah 3,5 lusin, ya, 3,5 lusin. Nah, ini jika dikalikan 12, ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 7/2 ya, jadinya 7/2 kalikan 12. Maaf, ini 2. 7/2 kali 12, karena lusin. Oke. 12 kali 6 jadi 72. 3 kali 2 jadi 60. Ditambahkan ini 1, ini 6 ya. 7 kali 2, 42. 7 kali 6, 42. Berapa hasilnya? Nah, ini tinggal ditambahkan aja. 72 tambah 60 tambah 42. 4, 1, 8. 8 tambah 6. Itu 14. 14 tambah 4. 1, 8. Maaf. Kita ulang. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 6. Oh ya, ini salah tadi. 13. 13 tambah 4, 174. Jawabannya adalah 174 ya. 174. Nah, jawabannya C. Nomor 18 ya. Pak Fian memiliki 2 petak sawah. Sawah tersebut menghasilkan padi 1,45 ton dan 6,8 kuintal. Padi tersebut kemudian dijual 1.900 pon. Selebihnya dimasukkan ke dalam 5 karung dengan berat sama. Berat di tiap karung ada berapa kilo? Pon ya. 1 pon itu sama dengan 5 hektogram. Ya. Jadi nanti kita pakai
hektogram dulu baru ke kilo, karena yang ditanya adalah dalam bentuk kilo. Oke, ton kita jumlahkan dulu ya hasil panennya, 1,45 ton dan 6,8 kuintal. 1,45 ton kalau dijadikan kilogram itu turun 3, jadi 1.450 kilogram. 6,8 itu turun 2, jadi 680 kilogram. Nah, ini ketika diubah kilogram jadi seperti ini. Kita tambahkan 0, 8 tambah 5 itu 13, 5 tambah 6, 11. Nah, ini 2.130 kilogram. Oke, kemudian yang dijual adalah 1.900 pon. Nah, ini kita ubah dulu menjadi kilogram. Sebelum ke kilogram, kita ubah ke hektogram dengan cara mengkalikan 5. 0, 0, 5 kali 9, 45, 4, 5 kali 1, 5, tambah 4, 9. 9.500 hektogram. Ya. Ketika dijadikan kilo, naik 1 ya, jadi ini jadi 950 kilogram ya, 950 kilogram. Kita kurangkan dengan ini, 950 kilogram. 0. Nah, 13 kurangi 5 itu 8, ini tinggal 0 ya, 0 kurangi jam depannya 10, 10 kali 9, 1. Nah, 1.180 kilogram. Jawabannya bukan ini, karena yang ditanya adalah berat padi tiap karung. Nah, ada 5 karung, berarti dibagi 5. Ya, pakai prokapit boleh. 5, 11 bagi 5, 2, 10, 18 bagi 5, itu 3 ya. Nah, kemudian sini 15, soalnya nanti 30 ya, maaf ini. 30 bagi 5 itu 6, 236 kg per karung. Jawabannya ini. Nah, oke. Nomor 19. Oke. Ini penjumlahan satuan panjang ya. Syaratnya kita harus hafal tangga Kiai Haji Darwin mangan duren campur madu. Itu jembatan kodenya KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, ini harus hafal ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah dalam meter. Jadi kita ubah dulu semuanya ke meter ya. Ini tambah, kurang ya. Oke, 425. Kita ubah menjadi meter. Dia naik 2 berarti jadi 4,25. 52,8 naik 1 ya ke meter. Berarti jadi 5,28. Nah, ini kalau penjumlahan komanya harus sejajar. Ini sudah meter, langsung saja 4,6 meter. Kita jumlahkan. 13, 5, 11. 5, 10, 14. 14,13. Nah, kemudian dikurangi 3,6 dm. 3,6 dm ini adalah ketika dijadikan meter 0,36. Kita kurangi. 13 kurangi 6, 7, tinggal 0. Pinjam depan 10, 10 kurangi 7, ini tinggal 3. Nah, jawabannya adalah C. Nomor 20. Rahman dan Wisnu mengikuti lomba lari. Catatan waktu Rahman yaitu 1 jam 18 menit 7 detik, sedangkan Wisnu 1 jam 12 menit 12 detik. Selisih waktu Rahman dan Wisnu dalam perlombaan lari adalah, nah, kita cari selisihnya ya, baru nanti kita ubah menjadi ke detik semuanya.
Oke, caranya seperti ini. Yang lebih lama kita kurangkan ya. Yang lebih lama ini berarti si Rahman ya, Rahman berarti di atas. 1 jam 18 menit. Kemudian 7 detik. Kemudian si Wisnu 1 jam 12 menit 20 detik. Oke, kita kurangkan dari belakang. 7 kurangi 12 nggak bisa, makanya pinjam depan ya. Pinjam depan ini tinggal 17. Kalau dalam hal waktu, kalau minjem itu dipinjemin 60 ya, jadi dari 67 di sini. 67 kurangi 12 kita hitung 5, 6 kurangi 1 5 detik. 17 kurangi 12 tinggal 5 menit. Nah, 1 jam habis ya, 0. 5 menit 55 detik. Nah, kita ubah jadi detik semuanya. 5 menit itu dikali 60 ya, jadi 300 detik. Nah, 300 detik tambah 55 detik ya, jadinya 355. Jawabannya adalah B.